Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mari kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan mari kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini. Yang pertama, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 pada status PPKM darurat. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Jaga kesehatan kita, patuhi program PPKM darurat ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tingkatkan kedisiplinan kita dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kalau ini mampu kita lakukan dalam hidup ini, maka kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, kita termasuk orang-orang, ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah, dan taatlah kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, mungkin ini teguran atau bahkan mungkin ini peringatan dari Allah buat kita hamba-hamba Allah yang beriman. Mungkin selama ini kita melupakan Allah, mungkin selama ini kita tidak pernah bersujud di hadapan Allah, mungkin selama ini kita selalu berbuat maksiat dan dosa di hadapan Allah, mungkin selama ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini, perbanyak istighfar kita kepada Allah, perbanyak kita meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan istighfar kita Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Dan dengan istighfar kita mudah-mudahan menjadi sebab Allah mengangkat virus corona ini dari bumi yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini hampir 1,5 tahun
menimpa bangsa ini. Akibatnya banyak di antara orang-orang susah sekarang ini di sekitar kita. Mungkin banyak saudara-saudara saat ini yang kehilangan pekerjaannya. Mungkin saat ini banyak di antara saudara-saudara kita yang penghasilannya menurun drastis. Atau bahkan mungkin saat ini banyak di antara saudara-saudara kita hanya mencari sesuap nasi saja sulitnya luar biasa. Atau bahkan mungkin saat ini banyak saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah dengan sakit. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kondisi yang seperti ini, maka tampillah kita menjadi orang-orang yang peduli. Tampillah kita menjadi orang-orang yang mau berbagi. Tampillah kita menjadi orang-orang yang membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita, termasuk saat ini terhadap saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kalau ini mampu kita lakukan, kaum muslimin rahimakumullah, maka kita termasuk orang-orang yang terbaik, kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata baginda Rasul, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita menjadi orang-orang yang peduli, agar kita mau menjadi orang-orang yang mau berbagi, agar kita mau menjadi orang-orang yang mau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Minimal ada 3 prinsip hidup yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang pertama? Yakini bahwa harta yang kita miliki saat ini bukan milik kita, tapi itu milik Allah, titipan dari Allah. Karena harta kita saat ini adalah milik Allah, maka sewaktu-waktu harta kita akan diambil oleh Allah. Karena itu, sebelum harta kita diambil oleh Allah, maka gunakanlah saat ini kondisi yang tepat pandemi ini, kita ambil sebagian harta kita, kita berikan para saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Yang kedua, kaum muslimin, prinsip yang harus kita amalkan dalam hidup ini, yakini bahwa ketika kita meninggal dunia nanti, kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya sehelai, 2 helai, 3 helai, 4 helai, atau bahkan mungkin 5 helai kain kafan yang melekat di tubuh kita. Itu yang kita bawa. Sedangkan harta kita yang saat ini kita kumpulkan, kita cari sedikit demi sedikit, pada akhirnya kita tinggalkan dan kelak akan menjadi milik orang lain, bukan milik kita lagi. Dan yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, prinsip yang harus kita amalkan dalam hidup ini, yakini bahwa yang bisa menyelamatkan kelak kita menghadap Allah bukan harta kita, bukan jabatan dan pangkat kedudukan kita, tapi yang bisa menyelamatkan kita nanti kelak menghadap Allah adalah amal perbuatan kita masing-masing. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasbahul mayyit thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani. Ketika anak Adam meninggalkan dunia ini, dimandikan ia, dikafani, disolatkan, kemudian diantar ke pemakaman, maka ada 3 hal yang menyertai si mayit ini. Apa yang pertama? Keluarga akan menyertai si mayit sampai di pemakaman. Harta kita akan menyertai si mayit sampai di pemakaman. Tapi yang kedua ini, kembali kata baginda Rasul, keluarga yang kita cintai selama ini, anak yang kita sayangi selama ini, toh pada akhirnya meninggalkan kita setelah kita dimakamkan nanti. Termasuk harta kita yang kita cari dengan susah payah dari pagi sampai malam, kita kumpulkan sedikit demi sedikit, juga pada akhirnya akan meninggalkan kita setelah kita dimakamkan nanti. Dan yang setia menemani kita kelak menghadap Allah adalah amal perbuatan kita masing-masing.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, bagi kita yang saat ini diberikan kelebihan harta oleh Allah, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud rasa cinta kita, pengorbanan kita, sekaligus rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta, ia korbankan di jalan Allah. Bahkan tidak hanya itu, ia rela mengorbankan putra beliau yang ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Dan peristiwa penyembelihan ini sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Salah satu diantaranya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu telah berusia cukup untuk berlari-lari bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku melihatmu sebagai korban, aku menyembelihmu sebagai korban. Bagaimana pendapatmu nak? Maka jawaban anak yang soleh, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapak, laksanakanlah perintah Allah ini, insya Allah aku akan mendapatimu termasuk orang-orang yang sabar. Ketika prosesi penyembelihan ini berlangsung, maka Jibril terkagum-kagum tanpa sengaja keluar dari kata-kata mulut malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabiullah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dilaksanakanlah prosesi penyembelihan itu yang pada akhirnya Nabi Ismail digantikan oleh Allah domba besar gemuk yang diambil dari surga Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa inilah yang dijadikan dasar bagi kita umat Islam yang berkelebihan harta di hari raya ini dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, doa kita, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan dengan doa kita semuanya Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Allah segera mengangkat penyakitnya sehingga mereka akan dijadikan oleh Allah sehat kembali setia kala. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dipermudah segala macam urusan kita. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al Aidul Adha fi hadzal majlisil mubarak abwab ar-rahmah wa abwab al-barakah wa abwab an-ni'mah wa abwab ar-rizqi wa abwab as-sihah wa abwab al-quwwata was-salamah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan hasanan halalan thayyiban kabiran mubarakan fid dunya wal akhirah. Warzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah wa ziyarata qabra nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da wa shifaa'a min kulli da wa an tahfadhana min kulli waba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma shalli 'ala Muhammad.